Halo semuanya, semoga hari ini semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teori asam basa. Nah, untuk penjelasan kali ini tentang teori asam basa yang akan saya jelaskan ada dua. Itu adalah teori asam basa Arrhenius dan teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, langsung saja. Yang pertama itu adalah teori asam basa menurut Arrhenius. Yang pertama asam. Nah, apa itu asam menurut Arrhenius? Nah, asam itu adalah zat yang dalam air bisa melepaskan ion H+. Jadi asam itu adalah zat yang mengandung ion H+, dan dalam air dia bisa melepaskan ion H+. Itu asam menurut Arrhenius. Nah, asam menurut Arrhenius dirumuskan sebagai HX. Nah, ini ion H+-nya, X-nya ini adalah indeksnya, jadi jumlah atom H dalam asam itu, dan Z ini adalah ion sisa asamnya nanti. Nah, seperti ini. Jadi ion atau asam Arrhenius itu kan dirumuskan HXZ. Nah, kalau dia dilarutkan dalam air, dia akan terionisasi. Jadi ion asam HXZ ini akan terionisasi menjadi ion H+ sebanyak X dan ion Z dengan muatan X-. Jadi itu adalah asam menurut Arrhenius. Jadi dalam air dia melepaskan ion H+ sebanyak X. Kalau misalnya asamnya itu adalah HXZ, berarti kalau dalam air asam ini akan melepaskan ion H+ sebanyak X dan ion Z dengan muatan X-. Jadi ini namanya ion H+ dan ini ion sisa asam. Nah, jumlah ion H+ yang dapat dihasilkan oleh satu molekul asam disebut dengan valensi asam atau ekivalen dari asam itu. Nah, ion negatif yang terbentuk dari asam setelah melepaskan ion H+ disebut ion sisa asam. Jadi ini namanya ion sisa asam. Jadi ion negatif yang terbentuk setelah melepaskan ion H+. Nah, ini namanya valensi asam. Jadi berapa jumlah ion H+ yang dilepaskan oleh asam, itu disebut valensi asam atau ekivalennya. Contoh misalnya H2SO4. Nah, kalau dia terionisasi dalam air, dia akan melepaskan 2 ion H+ dan ion SO4 2-. Jadi ini ionisasi dari asam sulfat H2SO4. Kemudian H3PO4 asam fosfat. Jadi dia dalam air akan melepaskan 3 ion H+ dan ion fosfat PO4 3-. Jadi ini valensinya itu adalah 2, valensi asamnya 2. Kalau H3PO4 valensi asamnya itu adalah 3. Nah, ini SO4 2- dan PO4 3- ini disebut dengan ion sisa asam. Nah, ini adalah asam menurut Arrhenius. Jadi dalam air dia melepaskan ion H+. Saya lanjutkan yang kedua, basa. Nah, basa menurut Arrhenius adalah zat yang dalam air melepaskan ion OH-. Jadi OH negatif. Basa Arrhenius ini dirumuskan dengan MOHX yang dalam air kalau terurai menjadi seperti ini. MOHX terurai menjadi ion M dengan muatan X+ dan ion OH- sebanyak X. Jadi ini adalah peruraian atau penguraian dari basa MOHX dalam air. Jadi dia akan terurai menjadi M dengan muatan X+ dan ion OH- sebanyak X. Nah, jumlah ion OH- yang dapat dilepaskan oleh satu molekul basa disebut valensi basa. Jadi jumlahnya ini disebut dengan valensi basa. Jadi kalau ini valensi basanya berarti X. Nah, contoh CaOH2. Nah, dalam air dia akan terurai menjadi Ca2+ dan 2OH-. Berarti valensinya adalah 2.
Kemudian AlOH3, dia akan terurai menjadi Al3+, dan 3OH-, berarti valensi basanya adalah 3. Nah, itu pengertian basa menurut Arrhenius. Nah, kemudian saya lanjutkan ke teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesies atau zat yang memberikan proton atau memberikan ion H+, atau dia mendonorkan proton atau ion H+. Kemudian basa itu adalah spesies atau zat yang menerima proton atau ion H+. Jadi asam itu yang memberikan atau mendonorkan proton atau ion H+. Nah, kalau basa itu dia menerima atau resipien dari proton. Jadi asam yang memberikan, basa yang menerima ion H+. Nah, ini contohnya. Ini reaksinya. Jadi CH3COOH bereaksi dengan H2O menghasilkan CH3COO- dan H3O+. Nah, sekarang kalau diperhatikan dari reaksi ini, nah ini perhatikan pertama CH3COOH. Setelah dia bereaksi dengan H2O, dia menjadi CH3COO-. Nah, kalau diperhatikan di sini CH3COOH. Jadi ada H di sini, ada 4H di sini. Di sini CH3COO-. Nah, H-nya ada 3. Berarti ion H yang ada di CH3COOH setelah bereaksi menjadi CH3COO-, berarti ada CH3COOH ini melepaskan 1 ion H, sehingga di sini jadinya berkurang. Berarti ini melepaskan 1 ion H+, sehingga ion H-nya berkurang. Awalnya CH3COOH menjadi CH3COO-, berarti dia melepaskan ion H. Nah, kemudian H2O menjadi H3O+. Di sini hanya ada 2. Setelah bereaksi dengan CH3COOH, hanya menjadi 3. Berarti hanya H2O ini hanya bertambah dari hanya 2 menjadi 3. Berarti H2O-nya mendapat 1 ion H+, sehingga bertambah menjadi H3O di sini. Berarti dia menerima ion H+. Nah, CH3COOH ini memberikan atau melepaskan ion H+. H2O dia menangkap atau menerima ion H+, sehingga dari sini bisa disimpulkan terjadi transfer proton atau transfer ion H+ dari CH3COOH ke H2O. Jadi CH3COOH ini melepaskan, ditangkap oleh H2O, sehingga CH3COOH melepaskan ion H+ menjadi CH3COO-. H2O menangkap ion H+ menjadi H3O+. Sehingga di sini bisa disimpulkan CH3COOH-nya ini adalah asam karena dia memberikan ion H+. H2O-nya adalah basa karena dia menangkap atau menerima ion H+. Nah, itu asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, kemudian jika suatu asam memberikan proton, maka sisa asam tersebut mempunyai kemampuan untuk bertindak sebagai basa. Jadi CH3COOH setelah dia melepaskan H+, dia akan menjadi CH3COO-. Nah, CH3COO- ini nantinya akan punya kemampuan untuk menangkap ion H+ lagi. Jadi bisa dia mempunyai kemampuan untuk menjadi basa karena akan menangkap H+. Nah, itu disebut dengan basa konjugasi. Jadi CH3COO- ini adalah basa konjugasi karena dia punya kemampuan untuk menangkap ion H+ lagi. Kemudian, jika suatu basa dapat menerima proton, maka zat yang terbentuk mempunyai kemampuan sebagai asam, disebut asam konjugasi. Jadi H2O ini kan tadi nangkep ion H+, sehingga menjadi H3O+. Nah, H3O+ ini nanti punya kemampuan untuk melepaskan ion H+ lagi.
Jadi dia punya kemampuan untuk melepaskan ion H+, sehingga dia mempunyai kemampuan untuk menjadi asam lagi, sehingga ini disebut asam konjugasi. Jadi ini namanya basa konjugasi, ini namanya asam konjugasi. Jadi kalau ini asamnya, berarti ini adalah basa konjugasi. Kalau ini basa, ini asam konjugasi. Jadi seperti itu. Nah, misalnya contohnya ini. HCOOH tambah H2O menjadi HCOO- dan H3O+. Nah, HCOOH setelah bereaksi dengan H2O menjadi HCOO-. Nah, di sini ada perubahan. Yang berubah adalah H-nya di sini hilang 1. Jadi HCOOH setelah bereaksi menjadi HCOO-. Nah, berarti H-nya hilang. Berarti HCOOH ini melepaskan 1 ion H+. Nah, karena dia melepaskan 1 ion H+, nah yang melepaskan berarti itu adalah asam. Karena melepaskan atau memberikan proton atau memberikan ion H+ itu asam. Nah, ini HCOO- ini pasangannya disebut basa konjugasi. Jadi asam, ini basa konjugasi. Nah, HCOOH dan HCOO- ini disebut dengan pasangan asam basa konjugasi. Kemudian H2O berubah menjadi H3O+. Jadi hanya di sini 2, di sini menjadi 3. Berarti hanya ini bertambah lagi 1. Nah, kalau dia bertambah berarti dia tadi mendapatkan H+ atau menerima H+. Kalau menerima berarti dia adalah basa. Kalau H2O ini basa, berarti H3O+ ini adalah asam konjugasi. Sehingga H2O dan H3O+ ini disebut pasangan asam basa konjugasi. Jadi pasangan asam basa konjugasinya itu adalah HCOOH dan HCOO-. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di sini ciri-ciri pasangan asam basa konjugasi adalah HCOOH, HCOO-. Jadi ciri-cirinya adalah dia berselisih 1 ion H+. Jadi di sini hanya ada 2, di sini hanya ada 1. Jadi berselisih 1 H. Itu ciri-ciri pasangan asam basa konjugasi H2O dan H3O+. Kemudian contoh selanjutnya, NH3 bereaksi dengan H2O menghasilkan NH4+ dan OH-. Nah, sekarang perhatikan NH3 setelah bereaksi dengan H2O menjadi NH4+. Jadi awalnya di sini hanya 3 menjadi 4, berarti bertambah hanya ini. Kalau bertambah berarti dia menerima ion H+. Kalau dia menerima berarti dia adalah basa. Nah, kalau NH3 ini basa, berarti NH4-nya adalah asam konjugasi. Berarti NH3 dan NH4+ itu adalah pasangan asam basa konjugasi. Kemudian H2O berubah menjadi OH-. Jadi setelah bereaksi H2O-nya berubah menjadi OH-. Di sini hanya 2, di sini hanya 1. Berarti H2O ini melepaskan 1 ion H+. Kalau melepaskan berarti dia sama dengan memberikan, melepaskan ion H+. Kalau melepaskan berarti dia adalah asam. Berarti OH- ini adalah basa konjugasi. Berarti antara H2O dan OH- ini adalah pasangan asam basa konjugasi. Jadi pasangan asam basa konjugasinya adalah bukan HCOOH ya. Jadi NH3 dengan NH4+, H2O dengan OH-. Jadi maaf di sini ada kesalahan. Jadi H2O dengan OH-. Jadi dia berselisih 1 H. Di sini hanya 2, di sini hanya 1. Jadi pasangan asam basa konjugasi itu pasangan yang berselisih 1 H. Nah, itu pasangan asam basa konjugasi. Nah, jadi ini reaksi yang tadi. Kalau kalian perhatikan, jadi bisa diperhatikan H2O-nya di reaksi yang di atas dan di bawah. H2O, jadi sama-sama H2O, tapi sifatnya berbeda.
Kalau ini sifatnya basa, yang di bawah sifatnya asam. Nah, jadi nanti ada zat-zat yang bisa bersifat sebagai asam, bisa bersifat sebagai basa. Nah, zat yang seperti itu disebut dengan zat yang amfoter. Jadi pada reaksi tersebut, jadi reaksi di atas ini, H2O dapat bersifat sebagai asam, dapat juga bersifat sebagai basa. Nah, zat tersebut disebut dengan zat amfoter. Zat amfoter itu artinya zat yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai asam atau basa. Jadi contohnya H2O ini. Itu disebut dengan zat amfoter. Nah, itu asam basa menurut Bronsted-Lowry. Nah, sekian penjelasan saya tentang asam basa atau teori asam basa Arrhenius dan Bronsted-Lowry. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya.